Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang kitab fikih. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf kita dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu, hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Kemudian malam ini kita masuk kitabus shalah, artinya kitab yang membicarakan tentang urusan salat atau sembahyang. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharani amin. Kitabus salat, yang dimaksud dengan salat menurut bahasa ialah doa. Itu menurut bahasa salat itu adalah doa, permohonan atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut syara ialah aqwalun wa af'alun makhsusatun mubtatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulai dari takbir dan disudahi dengan salam. Itu salat menurut syara. Artinya hukum fikih. Ya kan? Kalau menurut bahasa biasa itu adalah doa. Karena di dalam salat banyak mengandung doa-doa, ya kan? Bacaan doa-doa. Demikianlah pengertian salat menurut syara. Dan takrib atau definisi tersebut tidak bertentangan dengan salat orang bisu. Ya kan, tidak bertentangan dengan salat orang bisu. Karena orang bisu itu berkurimit-kurimitnya untungnya, ya kan, walaupun kada berbunyi. Walaupun kayak itu aja, tapi tetap berkurimitnya, ya kan, ada yang dibacanya juga. Nah, bacaan, perbuatan, nah, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu namanya salat.
Dikeluarkan dari kata beberapa perbuatan yang tertentu ialah sujud tilawah dan sujud syukur. Kedua macam sujud ini tidak dinamakan sholat. Sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah apabila kita mendengar ada ayat-ayat yang menyuruh kita untuk sujud atau menyuruh mengagungkan Allah, itu kita sujud tilawah namanya, mendengar bacaan itu, Kalau sujud syukur baru mendapatkan nikmat lalu sujud syukur. Salat yang diwajibkan dalam sehari semalam 5 waktu sebagaimana yang dapat dipahami dengan mudah dari ajaran agama Islam. Dan barang siapa yang mengingkarinya maka ia termasuk orang kafir. Barang siapa yang mengingkarinya maka ia termasuk orang kafir. Mengingkari artinya kada memadahkan wajib, mengingkari karena ada wajib juga sembahyang itu. Nah, itu mengingkari karena orang yang mengingkari dengan orang yang malas itu lain, Orang yang malas memangnya ujarnya memadahkan wajib cuman hanya malas mengerjakan. Tapi orang mengingkari ini kadang lalu ada wajib juga aja. Nah, itu memadahkan. Artinya mengingkari karena padakannya kada wajib sholat, Sedang sholat Jumat termasuk dari jumlah sholat yang 5 waktu pada hari Jumat. Artinya sholat Jumat itu termasuk yang 5 waktu juga, karena itu pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat, Kenapa jadi 2 rakaat? Karena khutbah sudah 2. Jadi khutbah itu menempati 2 rakaat sholat. Lalu sholat Jumatnya cuma 2 aja. Kan sholat zuhur 4 kalau 4. Khutbah sudah 2. Nah, tambah sholat 2 lagi 4 sudah. Nah, jadi misalnya datang lambat kada mendengar khutbah, berarti itu kurang sembahyangnya, 2 rakaat aja dapat, 2 rakaatnya hilang. Nah, jadi khutbah itu mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jumlah sholat yang 5 waktu itu hanya ditentukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kelima waktu itu tidak diwajibkan kepada Nabi yang lain. Jadi yang 5 waktu ini hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tetapi tidak diwajibkan kepada Nabi yang lain. Jadi sebelum Nabi kita sholat juga, tapi ada sampai 5 waktu, sawaktu aja. Di dalam hadis diterangkan bahwa sholat subuh adalah sholat Nabi Adam. Sholat subuh adalah sholat Nabi Adam. Nah, jadi Nabi Adam hanya sholat subuh aja diwajibkan sawaktu aja, Sholat zuhur adalah sholat Nabi Daud. Nah, sholat zuhur hanya sholat Nabi Daud. Sawaktu juga sholat zuhur sekali sehari. Sholat asar adalah sholat Nabi Sulaiman. Sholat maghrib adalah sholat Nabi Yakub. Dan sholat isya adalah sholat Nabi Yunus. Maka kelima sholat itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umat untuk memuliakannya. Nah, jadi untuk benar kita lah menggawi sholat Nabi yang Nabi Adam kita kerjakan bagi Nabi Daud kita kerjakan juga, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Yunus, semua sholat Nabi itu kita kerjakan ya 5 waktu itu jadinya.
Kenapa jadi 5 waktu diunjuk kepada tangan oleh Nabi kita? Karena memuliakan, ya kan? Karena memuliakan Nabi dan umatnya. Adapun dalil yang mewajibkan sholat ditetapkan melalui Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Dalil dari Al-Quran dari firman Allah yang berbunyi wa aqimus sholah, artinya dirikanlah olehmu akan sholat. Quran surat An-Nisa ayat 77. Dan diterangkan di dalam beberapa buah hadis yang diantaranya berbunyi faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina sholatan falam azal uraji'ahu wa as'alu takhrifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Artinya Allah telah mewajibkan atas umatku pada malam Isra Mi'raj 50 salat. Maka aku selalu bolak-balik untuk memohon keringanan kepada Allah sehingga dijadikan dalam sehari semalam. Nah, memang asalnya dulu ya kah 50 waktu dahulu. Ketika Isra Mi'raj itu ya kah Nabi kita dipadukan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Nah, itu asalnya. Kemudian Nabi turun, ya kan sudah diwajibkan sholat 5 waktu, iya sudah ya turun. Ya ketemu Nabi Musa, ya kan. Nah, Nabi Musa ini bertakon, apa oleh-oleh Muhammad yang diwajibkan Tuhan apa? Nah, jadi ujar Nabi kita, sholat 50 waktu sehari semalam. Akai, kebanyakan. Ujar Nabi Musa. Karena Nabi yang dahulu itu cuma sewaktu aja, ya kah? Ada Nabi kita 50. Coba bayangkan. Kebanyakan Muhammad ya kan minta keringanan. Jadi Nabi ini bujur juga. Jadi Nabi Musa ya kah? Aku ada memikir juga. Tadi kebanyakan tadi ada memikirnya ya kah? Nah, bolak-balik 9 kali bolik ya kah? Sekali bolik 5 dikurangi sampai 5 kali bolik 45 dikurang sisa 5, ya kan, sisa 5 lagi. Nah, jadi yang 5 ini gini ya kan, banyak belang kambingan ya kalau, nah apalagi yang 50. Namun 50 itu kada kau apa-apa lagi ya kan, setengah jam sekali sembahyang, setengah jam sekali. Kada kau bawa usaha lagi, harus sembahyang aja. Nah. Jadi untung Nabi Musa tadi menyarankan untuk supaya Nabi kita ini minta keringanan, ya kan? Akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala jadi 5 aja waktu lagi ya kan? Jadi 5 waktu aja lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dalam hadis lain diterangkan ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, fa'alamhum annallaha farada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Artinya beritahukan kepada mereka, Bapak Darlan Muazna ya kan, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka 5 salat dalam sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muaz bin Jabal. Nah, jadi siapa yang mengerjakan 5 waktu ini ya kan? Ya kan Allah itu kan sudah berfirman jabil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan 1 kebajikan niscaya akan dibalas 10. Ya kalau 10 kalau balasannya. Nah, jadi amun kau mengerjakan 5 waktu berarti jumlahnya tuh kada kurang. 5 kali 10 tetap pahalanya 50 juga. Nah, itu keadilan atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pang dikira 5 waktu aja kada sama dengan 50 tadi juga ya kan? Karena 1 dibalas 10. Dipahami dari hadis di atas bahwa sholat yang 5 waktu diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj
Tetapi kenapa maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memulai sholat pada malam itu dari waktu subuh? Jawaban pertanyaan ini ada dua, ya kan? Artinya Nabi kan diwajibkan sholat itu pada malam Isra Mi'raj, ya kan? Malam Isra, malam itu sebelum subuh artinya. Lalu kenapa kadang mulai subuh? Ya misalnya ada pertanyaan, ya kan? Kenapa kadang mulai subuh? Jadi Nabi subuh tuh belum sholat lagi, ya kan? Nah, satu jawabannya, sholat 5 waktu kendati pun diwajibkan pada malam itu, namun wajib mengerjakannya baru dimulai dari waktu zuhur. Demikian yang disebutkan dalam kitab Majmu'. Jadi Nabi waktu zuhur hanya mulai sholat, subuh tuh kada dulu. Nah, yang kedua, wajib mengerjakannya tergantung kepada pengetahuan tentang cara melaksanakannya. Nah, jadi Nabi setelah diwajibkan sholat tadi 5 waktu tadi, Nabi ini kada tahu kayak mana caranya dahulu, ya kan? Tata caranya kayak apa sholat ini kada tahu lagi. Nah, lalu setelah Jibril ini turun di waktu siang, ya kan? Kada malam itu juga melajari. Andaikan malam itu juga Jibril melajari, subuh sudah sembahyang Nabi. Cuman karena Jibril ini datangnya siang, lalu mulai zuhur, anyar Nabi mulai sholat yang 5 waktu tadi. Kada tahu lagi kayak mana caranya, kada tahu ya kan? Belajar dahulu. Nah, makanya belajar itu kan penting. Namun kada belajar kayak apa? Karena itu Nabi tidak memulai di waktu subuh hari itu karena belum tahu tata cara melaksanakan. Baru mengajarkan cara melaksanakan sholat 5 waktu itu kepada Nabi kita di samping Ka'bah pada waktu siangnya. Jibril bersama dengan Nabi mengerjakan sholat yang 5 waktu pada waktu-waktu tertentu selama 2 hari. Yang dimulai dari waktu zuhur, ya kan? Yang dimulai dari waktu zuhur. Ini memberikan pertanda bahwa agama Islam akan mendapat kemenangan seperti zuhur, artinya menang. Dan kemudian melaksanakan sholat yang berikutnya. Sebelum sholat yang 5 waktu diwajibkan apakah ada sholat yang diwajibkan kepada Nabi umat dan umatnya yang lain maksudnya, ya kan? Sebelum sholat yang 5 waktu diwajibkan, apakah ada sholat yang diwajibkan kepada Nabi dan umatnya? Jawabannya bahwa yang diwajibkan atas Nabi dan umatnya sebelum sholat 5 waktu adalah mengerjakan sholat pada malam atau sholatul lail, yakni sholat tahajud seperti yang diterangkan dalam ayat yang berbunyi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Artinya, dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Jadi sholat tahajud juga merupakan sholat daripada, tapi kada wajib, ya kan? Sunat ya. Sholat tahajud hukumnya sunat, tapi dengan Nabi itu ada hukumnya wajib. Dengan umatnya sholat tahajud itu adalah sunnat. Nah, jadi selain dari sholat 5 waktu itu ada juga sholat yang lain maksudnya, ya kan? Cuman kada wajib, sunat ya. Tetapi dengan Nabi tetap sholat tahajud itu adalah wajib. Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan lagi Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisbahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaih. Hai orang yang berselimut, Nabi Muhammad maksudnya, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperlunya atau kurangnya seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, artinya seperdua malam, ya kan? Nah, itu disunatkan untuk sholat. Surat Al-Muzammil 1-4.
Maka sholat tahajud ini diganti dengan sholat 5 waktu untuk Nabi dan umatnya, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid. Wajib mengerjakan sholat yang 5 waktu adalah termasuk wajib muasa, yang artinya waktunya luas, yang dimulai dari awal waktu sampai akhir waktu, yang hanya sekedar dapat dilaksanakan sholat. Kendati pun demikian, tidak boleh dilambatkan dari awal waktu, melainkan jika dikasarkan yang seperti itu. Yang seperti ini berlaku pada setiap ibadah yang waktunya diluaskan. Apabila dilambatkan dari awal waktu tanpa dikosotkan dan dicita-citakan untuk mengerjakannya pada pertengahan waktu, dan diyakininya bahwa masih hidup dan dapat melaksanakannya dalam waktunya, maka kalau ia meninggal dunia sebelum memperbuatnya, tidaklah dianggap berdosa karena tidak termasuk orang yang melalaikan dengan alasan ia meninggal masih dalam waktu dan belum keluar dari waktu. Tetapi kalau tidak dikosotkan dan tidak dicita-citakan dan meninggal sebelum sempat mengerjakannya, maka dianggap berdosa. Jadi maksudnya, kalau misalnya nih waktu sudah sampai lah, kita mendengar azan sudah berkumandang, ya kan? Nah lalu kita misalnya haratan sibuk benar misalnya nih, sibuk benar ya kan? Lalu kita nih menuntunkan gawian dulu misal. Nah lalu kita nih harus berniat dalam hati, aku nak mengerjakan sholat juga tapi kena dahulu, ya kan? Kena dahulu pertengahan waktu barang kena nak sibuk benar lagi misalnya. Nah andai kata ini yang meninggal sebelum sempatnya mengerjakan sholat tadi, itu tidak dianggap berdosa, karenanya melambatkan, tadi hukumnya kan melambatkan, tapi sudah ada niat tadi hendak mengerjakan. Amunnya kada berniat kayak itu, kena aja dulu, ya kena habis waktunya atau meninggal sebelumnya mengerjakan, maka itu dianggap berdosa. Nah kemudian berikutnya sholat lagi ya kan? Kalau sholat zuhur adalah sholat yang pertama dikerjakan oleh Rasulullah, maka Allah memulainya dengan membicarakan sholat zuhur dalam firman-Nya, aqimis sholata lidulukis syamsi. Aqimis sholata lidulukis syamsi. Artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Ini firman Allah nih kan. Jadi mulai hari zuhur dulu, aqimis sholata liduluki syamsi. Allah memulai dari sholat zuhur. Quran surat Al-Isra ayat 78. Sholat zuhur adalah sholat yang mula-mula diajarkan Jibril kepada Nabi. Karena itulah para ulama dalam mazhab Syafi'i dan lainnya memulai uraiannya dengan membicarakan waktu sholat zuhur. Mereka berkata awal waktu zuhur itu semenjak zawal atau gelincir matahari dari titik pertengahan langit, ya kan? Dari titik pertengahan langit atau kulminasi ngarannya ke pihak barat menurut tanda yang jelas, bukan menurut perkiraan. Jadi bila titik cagat gitu ya kan, bila sudah tergelincir ke barat, nah berarti zuhur itu sudah. Abi masih tengah-tengah, kada boleh lagi sholat, harus gelincir sudah miring, nah hanya itu sholat waktu zuhur. Kada boleh menurut perkiraan, harus jelas ya kan. Dan dinamai sampainya matahari ke pertengahan langit itu dinamakan
katulistiwa atau titik kulminasi tadi. Katulistiwa lah artinya titik paling tengah. Atau dengan kata lain ketika rembang matahari. Ada juga menggunakan dengan rembang, artinya miring sudah ke barat, condong ke barat. Dan dapat diketahui gelincir matahari melalui beberapa cara, yang diantaranya bertambah panjang bayang-bayang sesuatu dari bayang-bayangnya pada ketika rembang matahari. Berdiri di apa ngarannya, di lintasan matahari ini katulistiwa ngarannya lah. Apabila tajak punggul, nah punggul ditajak. Apabila matahari itu tepat di tengah, artinya itu kada bayang mana? Ya kalau tunggul tadi tajak. Kalau matahari di tengah, berarti ini kada bayang lagi nih, pas di tengah-tengah. Nah, lalu sudah miring, bayang-bayang itu sudah miring ya kan? Berarti zuhur sudah waktunya. Nah itu kalau anak mah baharin kayak itu aja orang, kada ada lagi jam segala macam ya kan? Mau ukur waktu tuh waktu matahari aja. Nah itu waktu zuhur. Apabila sudah lewat sedikit ada bayangnya, nah berarti sudah condong ke barat. Ya, nah. Dan akhir waktu zuhur itu sampai dengan bayang-bayang sesuatu sama dengan panjang bandanya, yakni lebih panjang dari bayang-bayang pada saat rembang matahari. Nah jadi akhirnya waktu zuhur berakhirnya ya kan, apabila tongkat misalnya 1 meter kita tajak 1 meter ya kan, lalu habis waktu zuhur ini apabila bayang-bayangnya 1 meter juga ke sini, nah 1 meter bayang-bayangnya sama, nah berarti habis waktunya sudah ya kan, tongkatnya 1 meter bayang-bayangnya itu 1 meter juga, berarti habis waktu zuhur memasuki waktu asar aja lagi. Nah itu kalau mengukur kurang bahari itu kayak itu ya kan, pakai tongkatnya ya kan, kayu tajam, jam apa namanya, jam jidar orang bahari itu aja, jam jidar kayak itu aja orang mengukur bahari itu di Martapura kayak itu aja mengukur. Udah tahu ini memang sudah ada segala ya kan, jam-jam digital segala macam, kadang alih lagi menghitung. Dan bayang-bayang rembang itu selalu ada dan tidak akan hilang pada setiap negeri yang jaraknya jauh dari Katulistiwa, lebih dari 1 mil yang panjangnya. Jadi matahari, ngaran matahari itu di mana-mana pasti ada ya, kalau di mana aja kita pasti ada bayang-bayangnya, yaitu 23 derajat dan 35 detik seperti Mesir, Syam dan daerah. Tetapi kadang-kadang bayangan tadi hilang sekali setahun pada setiap negeri yang jauh dari Katulistiwa, yang jaraknya 1 mil yang terpanjang, yaitu ketika matahari masuk pada awal atau sartan kalau letak negeri itu berada di sebelah utara seperti kota Madinah, atau ketika matahari itu masuk pada awal atau judi kalau letak negeri itu berada di sebelah selatan. Dan kadang-kadang bayangan mata rembang hilang, dan kadang-kadang bayangan rembang hilang 2 kali setahun pada setiap negeri yang jauh dari Katulistiwa kurang dari 1 mil, yang terpanjang seperti Makkah sekali pada ketika bertambah jauh dari Katulistiwa, dan sekali pada ketika mendekat ke Katulistiwa. Demikian juga bayangan rembang hilang 2 kali dalam setahun pada setiap negeri yang berada di Katulistiwa pada waktu tenggelam matahari dan awal hamal.
dan ketika tenggelam matahari pada awal mizan. Dan dalil yang menerangkan semua waktu yang 5 waktu adalah firman Allah SWT yang berbunyi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu. Artinya, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya di malam hari. 10 menit lagi, 13 menit lagi lah. Yang dimaksudkan dalam firman Allah sebelum terbit matahari ialah waktu sholat subuh, dan sebelum terbenam matahari ialah waktu sholat zuhur dan asar, dan di malam hari ialah waktu sholat maghrib dan isya. Jalan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbih. Artinya sebelum timbul matahari waktu subuh, sebelum tenggelam matahari waktu asar dan waktu zuhur, dan waktu malam waktu maghrib dan isya. Di dalam hadis diterangkan ammani Jibrilu indal baiti marrataini fa shalla bi zuhra hina zalatis syamsu wal asra hina kana zilluhu ayyushay mithluhu wal maghribu hina aftara shaimu ay dakhala waqtul iftarihi wal isya hina ghaba syams safahu wal fajra hina harrima ta'am wasyarab ala shaimi falamma kana al-ghadu shalla bi zuhra hina kana zilluhu misluhu wa shalla bil asra hina kana zilluhu wa shalla bil maghriba hina aftara shaima wa shalla bil isya ila sulusil lail wa shalla bil fajra fa asfara summa irtafata ilayya faqala ya Muhammad hadza waqtul anbiya min qablika wal waqtu ma baina hazainil waqtain. Artinya Jibril bersolat bersama aku di samping Baitullah ujar Nabi. 2 kali sedang Jibril menjadi imam. Ia bersolat zuhur bersama aku ketika matahari tergelincir. Bersolat asar ketika bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Nah, bersolat maghrib ketika masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Bersolat isya ketika hilang mega yang merah. Dan bersolat subuh ketika haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Maka pada keesokan harinya ia bersolat bersama aku akan solat zuhur ketika bayangan sesuatu sama panjang dengan bendanya. Bersolat asar ketika bayangan sesuatu 2 kali panjangnya dengan bendanya. Bersolat maghrib ketika masuk waktu berbuka bagi yang berpuasa. Bersolat isya sampai sepertiga malam, dan bersolat subuh ketika kubur siang. Malaikat Jibril berkata, inilah waktu solat semua nabi yang terdahulu. Waktu yaitu apa yang di antara 2 waktu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim dari Ibnu Abbas. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.